Pesugihan pabrik tekstil di Jawa Tengah. Cerita ini akan ditulis dengan gaya naratif yang kuat, membangun ketegangan secara perlahan, dan setiap episode akan memiliki klimaks tersendiri. Arah ending sudah saya siapkan agar memuaskan dan meninggalkan kesan mendalam. Pesugihan pabrik tekstil di Jawa Tengah. Episode 1. Warisan berdarah. Desa Kertajaya, Jawa Tengah, adalah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan perbukitan sunyi. Di pinggir desa itu berdiri sebuah bangunan besar, kusam, dan nyaris terlupakan oleh waktu, pabrik tekstil Bintang Jaya. Bangunan itu kini aktif kembali setelah bertahun-tahun tutup, sejak pemilik lamanya ditemukan tewas tergantung di ruang produksi, tanpa penjelasan yang masuk akal. Setelah kejadian itu, warga menjauhi bangunan tersebut. Namun, semuanya berubah ketika Rama Santosa, cucu dari pemilik lama, kembali ke desa dan mengambil alih pabrik itu. Rama adalah pria muda ambisius berusia awal 30-an. Ia tumbuh di Jakarta dan dikenal sebagai pria berpendidikan dan cerdas, tapi hidupnya penuh kesialan. Usahanya selalu gagal dan utang menumpuk. Hingga suatu hari ia menerima surat warisan dari desa, surat yang mengubah segalanya. "Saya akan hidup dari sini," ucap Rama kepada ibunya sebelum pergi ke Kertajaya. Dalam waktu 3 bulan setelah pengambil alihan, pabrik tekstil Bintang Jaya kembali beroperasi. Anehnya, produksi langsung melejit. Kain-kain yang dihasilkan begitu halus dan tahan lama, bahkan menyaingi kualitas dari pabrik-pabrik besar. Permintaan datang dari kota-kota besar seperti Semarang, Solo, bahkan Jakarta. Warga desa kembali dipekerjakan dan uang mengalir deras ke Kertajaya. Namun, kemakmuran itu datang bersamaan dengan kabar-kabar aneh. "Pak, anak saya belum pulang sejak kemarin," kata seorang ibu kepada kepala desa. "Dia kerja lembur di pabrik." Beberapa hari kemudian, gadis itu ditemukan di hutan. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan lidah terjulur seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Polisi menyimpulkan itu sebagai serangan jantung. Tapi warga tahu, anak itu tidak punya riwayat penyakit jantung. Dan ia bukan satu-satunya. Dalam 2 bulan terakhir, sudah 3 pegawai muda yang ditemukan tewas dengan cara yang sama. Wajah ketakutan, tubuh kaku, tanpa luka sedikit pun. Kepala desa mulai curiga. Ia pun mengundang Pak Ranu, seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Aroma darah dan janji. Janji kepada sesuatu yang haus, gumam Pak Ranu setelah diam lama di depan gerbang pabrik. "Ini bukan pabrik biasa. Ini tempat tumbal." Namun Rama tetap tenang. Ia bahkan terlihat makin tampan, makin sehat. Mobil barunya berjejer di garasi pabrik. Ia menyumbang banyak uang untuk renovasi masjid, memberi beasiswa, dan bahkan membiayai perbaikan jalan desa. "Ini berkah dari kakekku," katanya pada wartawan lokal. Tapi matanya kosong, seperti tak ada jiwa di balik sorotnya. Yang warga tak tahu adalah, pada malam hari, di ruang bawah tanah yang dulu tak pernah dibuka, Rama sering terlihat sendiri, menyendiri, berbicara dengan bayangan yang tak terlihat siapapun. Dan setiap kali korban baru ditemukan, kain produksi hari itu selalu lebih indah dari sebelumnya. Di akhir episode ini, Rama duduk di sebuah ruangan gelap. Di hadapannya, berdiri sosok tinggi, hitam, dengan wajah seperti kain sobek. Suara berat bergema di seluruh ruang. "1 nyawa lagi, dan kamu akan dapat kontrak." Ketegangan mulai meningkat, dan perlahan masa lalu kelam pabrik ini mulai terungkap. Jahitan terakhir. Pagi itu, langit desa Kertajaya diselimuti kabut yang tak biasa. Bau apek seperti kain basah menyelimuti udara. Di pabrik, para pekerja mulai merasa ada yang tidak beres. Mesin-mesin tenun sering mati sendiri, padahal baru diperbarui. Tumpukan benang tiba-tiba kusut padahal sudah dirapikan. Dan setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari ruang produksi, seperti kain yang disobek, atau jeritan teredam. Di tengah keresahan itu, muncullah seorang pria tua yang sudah lama tak terlihat. "Pak Wiryo,"
mantan mandor pabrik semasa kakek Rama masih hidup. Rambutnya sudah memutih, tapi sorot matanya masih tajam. "Aku tahu pabrik ini hidup lagi," ucapnya lirih di warung kopi desa. "Tapi bukan hidup yang biasa." Pak Wiryo dulunya sangat dihormati. Namun setelah kematian pemilik lama, ia menghilang. Banyak yang mengira ia pindah kota, tapi nyatanya ia hanya mengasingkan diri, takut akan dosa masa lalu. Ia pun menemui kepala desa, meminta izin untuk melihat pabrik. Dengan langkah gemetar, ia berdiri di depan bangunan megah yang kini penuh kemewahan. "Lantai itu dulunya bukan untuk produksi," bisiknya sambil menunjuk ke ruangan bawah tanah. "Itu ruang perjanjian, tempat kakek Rama menyerahkan tumbal pertamanya." Sementara itu, Rama makin tampak berbeda. Senyumnya selalu muncul, tapi tanpa perasaan. Matanya semakin dalam. Tubuhnya memang segar, tapi jiwanya seperti tertinggal entah di mana. Di setiap sudut pabrik, wajahnya muncul dalam poster-poster motivasi dengan tulisan, "Kerja keras adalah kunci sukses." Tapi para pekerja tahu, bukan kerja keras yang membuat pabrik ini sukses, melainkan sesuatu yang lain. Malam itu, Pak Wiryo menyusup ke dalam pabrik. Dengan senter dan salib kayu kecil di tangannya, ia turun ke ruang bawah tanah. Tangga itu bau amis, seperti darah tua. Dindingnya dipenuhi coretan simbol kuno dan kain merah yang tergantung, seperti lambang pemujaan. Di tengah ruangan, berdiri altar tua dari kayu jati, masih utuh sejak dulu. Namun belum sempat ia menyentuh altar itu, sebuah suara berat menyambutnya. "Wiro, kau kembali." Bayangan hitam muncul dari balik dinding. Tubuhnya bergetar, seperti terbuat dari kain yang hidup. Wajahnya penuh lubang, seolah dijahit asal-asalan. Pak Wiryo jatuh terduduk, menahan tangis dan ketakutan. "Kau tahu aturannya, siapa yang kembali harus membayar." Seketika, kain-kain di sekitar altar menjulur seperti tentakel, melilit tubuh Pak Wiryo. Ia menjerit, namun tak ada suara yang terdengar di atas. Jeritannya terbungkam, seperti ditelan gulungan benang. Pagi harinya, ruang bawah tanah itu kosong. Tapi di dekat mesin tenun, ada gulungan kain baru, halus, merah darah, dan sangat harum. Produk baru yang langsung laku keras di pasaran, disebut edisi eksklusif jahitan terakhir. Rama hanya tersenyum tipis melihatnya. Dia sudah membayar hutangnya, bisiknya, lalu menyalakan sebatang rokok. Ketegangan mulai merambat keluar desa, dan seseorang dari luar mulai menyelidiki. Benang kebenaran. Namanya Sekar Ayuning Tias, seorang jurnalis muda dari Semarang yang dikenal gigih membongkar kasus-kasus aneh di desa-desa Jawa Tengah. Ia mendengar tentang pabrik tekstil Bintang Jaya dari unggahan netizen di media sosial, tentang kain edisi khusus berwarna merah darah, tentang pegawai yang hilang secara misterius, dan kematian yang ditutup-tutupi sebagai serangan jantung mendadak. Sekar mencium aroma pembunuhan berantai, atau sesuatu yang lebih gelap dari itu. Ia pun datang ke desa Kertajaya dengan kamera tersembunyi, alat perekam suara, dan keberanian yang hampir sembrono. Di desa, ia disambut dengan senyum manis warga, tapi semua seperti menyembunyikan sesuatu. Warga terlihat sejahtera, tapi juga takut. "Apa kamu tahu tentang pabrik itu?" tanya Sekar pada seorang penjual makanan. Si ibu hanya tersenyum getir. "Kami makan dari sana, enduk. Tapi jangan tanya apa yang tak boleh dijawab." Ketika Sekar menyamar sebagai pelamar kerja dan menyusup ke pabrik sebagai staf administrasi, ia mulai merasakan keganjilan. Di jam-jam tertentu, mesin berhenti otomatis. Semua pekerja diam, seolah mengikuti jadwal yang tak tertulis. Dan setiap malam Jumat Kliwon, tidak ada satupun pekerja yang diizinkan lembur. "Larangan dari Pak Rama," kata supervisor. "Demi keselamatan semua." Tapi Sekar tidak tinggal diam. Ia menyelinap ke ruang bawah tanah saat pabrik sepi. Di sana, ia menemukan jejak darah lama di bawah altar dan kain tua yang disulam dengan tulisan tangan. Nama-nama orang yang telah hilang dijahit dengan benang merah. Rambutnya berdiri.
Di bagian bawah kain, ada nama terakhir yang belum selesai dijahit. Sekar Ayun. Ia mundur panik. Baru saja hendak naik, pintu ruang bawah tanah tiba-tiba tertutup. Lampu padam. Lalu, suara kain diseret mulai terdengar. Dari balik kegelapan, sesosok tubuh seperti manekin hidup, dengan wajah seperti topeng tenun, perlahan berjalan ke arahnya. Kau terlalu jauh menyusup ke dalam benang takdir. Suara itu berat dan menggema, seperti berasal dari balik dunia lain. Tiba-tiba, cahaya menyala. Rama muncul, berdiri di ujung tangga. Kamu tidak seharusnya di sini, ucapnya lembut, tapi tajam. Tapi tenang, kamu bisa jadi bagian dari pabrik ini, selamanya. Sekar menjerit, namun semuanya gelap. Keesokan harinya, Sekar dinyatakan hilang. Tapi tak lama kemudian, muncul koleksi kain baru berwarna ungu gelap. Motifnya berbeda, seperti wajah wanita yang sedang berteriak dalam diam. Dijual terbatas, dan laku keras di kalangan kolektor. Salah satu pembelinya berkata, kainnya hangat, seperti memeluk seseorang yang ketakutan. Di akhir episode, Rama berdiri di ruang bawah tanah. Ia menatap benang merah yang kini makin menipis. Sang makhluk berkata, benang tinggal sedikit, Rama. Saat benang habis, waktumu tiba. Pilih, jadi tuan atau jadi tumbal. Rama hanya tertawa, tapi nadanya getir. Kali ini, tabir masa lalu akan tersingkap dan kita akan melihat asal mula perjanjian terkutuk yang mengubah segalanya. Jahitan pertama, tahun 1967. Indonesia masih terguncang pasca G30S. Kekacauan politik dan ekonomi membuat banyak pengusaha gulung tikar, termasuk Santoso Wiradharma, pendiri pabrik tekstil Bintang Jaya. Ia adalah pria yang keras, ambisius, dan percaya bahwa kerja keras bisa menaklukkan dunia. Tapi kenyataan memukulnya keras. Utang menumpuk, pabrik sekarat, dan ratusan pekerja menuntut upah. Dalam keputusasaan, Santoso mencari pertolongan ke arah yang tidak seharusnya. Ia mendatangi Gunung Kendeng, tempat keramat yang dijauhi warga. Di sana, ia bertemu sosok berjubah kain lusuh. Suaranya seperti lipatan kain yang diseret di lantai batu. Kau ingin pabrikmu hidup kembali? Ya, berapapun harganya. Berikan benang hidupmu. Dan setiap tahun, serahkan 1 jiwa. Santoso menyetujui tanpa pikir panjang. Ia menandatangani perjanjian dengan jarinya sendiri, menggunakan darah. Sejak saat itu, pabrik kembali hidup. Mesin berjalan dengan sendirinya. Kain-kain keluar dengan kualitas luar biasa. Tapi mulai saat itu pula, tiap tahun, 1 pekerja hilang secara misterius. Namun Santoso menyimpan rahasia itu hingga ajal. Di penghujung hidupnya, ia digerogoti rasa bersalah, terutama ketika ia harus mengorbankan putrinya sendiri, ibu dari Rama, demi mempertahankan kontrak. Ya, Rama adalah cucu dari tumbal yang dikorbankan oleh kakeknya sendiri. Kini di masa sekarang, Rama mulai menyadari bahwa benang merah di ruang bawah tanah bukan sekadar alat pesugihan. Benang itu adalah garis takdir. Saat benang habis, kontrak berakhir, dan jiwa sang pewaris akan diklaim. Sementara itu, Sekar tidak benar-benar mati. Ia terbangun di ruangan gelap penuh suara mesin dan tangisan samar. Tubuhnya lemas, tapi ia sadar, ia telah menjadi bagian dari kain itu sendiri. Kulitnya mulai berubah tekstur, seperti serat yang merambat. Dalam keadaan setengah sadar, Sekar melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Dinding ruangan penuh potret para korban. Semua wajahnya ditenun dengan detail di atas gulungan kain. Mereka tidak mati. Mereka diabadikan. Suatu malam, Rama melihat Sekar muncul di dalam cermin ruang kerjanya, mengenakan seragam pekerja pabrik, wajahnya pucat, tapi hidup. Belum selesai, Rama. Aku akan bongkar semuanya. Dari dalam. Cermin itu retak, dan suara-suara jeritan mulai muncul dari balik tembok pabrik. Di akhir episode ini, Rama duduk di altar, memandangi benang merah yang makin menipis.
Di sebelahnya, gulungan kain mulai bergerak sendiri. Sang makhluk berkata, "Waktumu sebentar lagi. Jika kau ingin bertahan, kau tahu siapa yang harus dikorbankan berikutnya." Rama menatap keluar jendela, ke arah rumah kepala desa, tempat seorang anak remaja yatim piatu baru saja diterima kerja di pabrik. Kain takdir. Malam itu, hujan mengguyur desa Kertajaya. Kilat menyambar langit, seolah marah pada bumi. Di dalam kantor utama pabrik, Rama duduk sendirian. Di hadapannya, foto bocah yatim piatu bernama Adi. Remaja 16 tahun yang baru seminggu bekerja di bagian penyortiran kain. Benang merah di altar semakin tipis, hanya satu gulungan kecil tersisa. Dia muda, kuat, dan tidak punya siapa-siapa, bisik makhluk berjubah kain di pojok ruangan. Pengorbanan sempurna. Kontrak akan diperpanjang. Kamu tetap hidup. Pabrik tetap jaya. Tapi Rama mulai goyah. Malam-malamnya kini dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong pabrik yang dipenuhi kain-kain menggantung, seperti tubuh yang bergelantungan. Dan di ujung lorong, wajah Sekar. Setengah hancur, tapi masih hidup. Tangannya menggapai, mulutnya berucap tanpa suara, "Bebaskan kami." Rama tahu, jika ia menyerahkan Adi, maka ia akan selamat. Tapi ia juga tahu, semakin banyak yang dikorbankan, semakin tipis benang takdirnya sendiri. Ia tidak akan bisa kabur selamanya. Kontrak ini bukan anugerah, ini adalah kutukan. Sementara itu, dari dalam ruang rahasia di bawah tanah, kain-kain mulai bergerak sendiri. Motif-motif di atasnya berubah perlahan. Wajah-wajah para korban seperti hidup, matanya bergerak mengikuti setiap orang yang melintas. Dan di sana, Sekar mulai melawan. Ia belajar mengendalikan benang. Ia menarik satu persatu serat yang mengikat jiwanya, dan mulai menyusup ke dalam mesin produksi. Ia berbisik ke telinga para pekerja saat mereka tertidur. "Buka ruang bawah tanah. Bebaskan yang terjebak." Desas-desus menyebar. Para pekerja mulai resah. Beberapa dari mereka bermimpi sama. Lorong kain, suara tangisan, dan sosok Rama berdiri di ujung lorong, menggenggam gunting berlumur darah. Di sisi lain, Rama menemui kepala desa. "Jangan pekerjakan Adi," katanya datar. "Tapi dia sudah bekerja, Ram. Dia anak rajin. Kamu sendiri yang menyuruh dia diterima." Rama menatap kepala desa, matanya kosong. "Kalau kau sayang nyawamu, suruh dia berhenti." Namun sudah terlambat. Malam Jumat Kliwon itu, mesin pabrik bekerja lebih cepat dari biasanya. Semua pekerja diperintahkan pulang lebih awal. Tapi Adi tidak tahu. Ia tertinggal di ruang penyimpanan. Di bawah tanah, altar mulai menyala. Benang merah menjulur liar, mencari tubuh untuk dikorbankan. Tapi saat kain menyentuh kulit Adi, sesuatu terjadi. Benangnya terbakar. Sekar berhasil mengubah arah ritual. Ia mengalihkan energi tumbal. Rama tiba di ruang bawah tanah. Ia melihat Adi tergeletak, tidak sadarkan diri. Tapi altar kini menampilkan wajah lain, wajahnya sendiri. Sang makhluk berteriak marah. "Kau mengingkari takdirmu, maka kaulah gantinya." Dinding pabrik berguncang. Mesin meledak. Kain-kain menjulur dari rak-rak, melilit tubuh Rama, mengangkatnya ke udara. Rama menjerit, bukan karena sakit, tapi karena penyesalan. Ia melihat ke arah Adi yang mulai siuman. Lalu ia tersenyum tipis. "Maafkan aku." Tubuh Rama diseret masuk ke dalam altar. Darahnya meleleh membentuk pola batik rumit di atas lantai. Benang merah terakhir menghilang. Jahitan terakhir. Subuh itu, langit di atas desa Kertajaya memerah, seolah ikut berduka. Pabrik tekstil Bintang Jaya terbakar hebat. Api membumbung tinggi, melahap bangunan megah yang selama puluhan tahun berdiri angkuh di tengah desa. Tak satu pun orang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam sebelumnya. Warga hanya melihat kain-kain beterbangan keluar jendela seperti burung yang terlepas dari sangkar, dan api menyala dari bawah tanah.
dari tempat yang tak seharusnya ada api. Di tengah puing-puing, hanya satu tubuh yang ditemukan. Tubuh Rama. Utuh, tapi matanya terbuka lebar, seolah menatap sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Di tangannya, tergenggam seutas benang putih. Sekar terbangun di tengah tumpukan abu. Tapi kini, tubuhnya bukan lagi kain. Ia kembali sebagai manusia, meski pucat dan lemah. Suaranya serak, tapi matanya tajam. Ia tahu pabrik telah runtuh. Tapi bukan itu tujuannya. Ia pergi ke balai desa. Di hadapan warga yang berkumpul kebingungan, Sekar berdiri dan bercerita tentang pesugihan, tentang tumbal, tentang benang hidup yang dipertaruhkan demi kekayaan. Tentang wajah-wajah yang selama ini hanya dikenal sebagai hilang, tapi sebenarnya masih hidup dalam bentuk lain. Warga menangis. Beberapa pingsan, termasuk kepala desa yang ternyata menutup-nutupi kasus kehilangan pekerja selama bertahun-tahun demi bagi hasil dari pabrik. Pemerintah akhirnya datang. Pabrik dinyatakan ditutup permanen dan area di sekitarnya ditetapkan sebagai zona terlarang. Namun masyarakat setempat, sebagai bentuk penebusan, membangun sebuah monumen kecil di bekas lokasi pabrik, berbentuk gulungan benang putih yang melambangkan pemutusan kutukan. Beberapa bulan kemudian, Sekar kembali ke Semarang. Ia menulis semua kisahnya dalam buku yang ia beri judul Benang Terakhir, Kesaksian dari Perut Pabrik. Buku itu meledak di pasaran, menjadi bestseller, dan membuka diskusi luas tentang pesugihan di dunia industri. Namun, dalam satu wawancara TV, Sekar mengatakan, "Saya tidak menulis buku itu untuk terkenal. Saya hanya ingin satu hal, agar mereka yang pernah dikorbankan tidak dilupakan." Di akhir wawancara, kamera menyorot lengan Sekar. Tampak luka jahitan halus yang menjalar seperti pola batik, dari pergelangan tangan hingga pundak. Seseorang dari kru sempat bertanya, "Kak Sekar, itu bekas apa?" Sekar hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Kenangan yang tak bisa dicuci, tapi tak lagi mengikat." Dan saat malam tiba, di lorong sempit toko kain tua di kota, seorang penjahit berkata bahwa kadang-kadang ia masih menerima pesanan kain misterius. Kain merah dengan motif wajah samar, lembut tapi dingin. Tamat. Setiap keberhasilan yang terlalu cepat mungkin dijahit dengan darah. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir.